Kompak ngotot, Valentino Rossi Marc Marquez buka-bukaan soal tendangan Sepang Crash. Seperti yang telah diduga, serial dokumenter Valentino Rossi dan Marc Marquez yang dirilis DAZN, Ruta 46 Ruta 93, El Camino de dos Mitos, perjalanan dua legenda, akan membahas rivalitas pahit dari kedua bintang MotoGP tersebut. Episode terbaru, yang tayang pada Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021 mengungkapkan opini kedua sisi, terutama soal insiden Sepang Crash pada 2015. Seperti diketahui, Rossi dan Marquez tadinya berteman baik, terutama karena Marquez sangat mengidolakan Rossi sejak anak-anak. Sayangnya, pertemanan mereka berbalik total menjadi permusuhan, baik di dalam maupun luar trek, usai Rossi menuduh Marquez bersekongkol dengan Jorge Lorenzo di MotoGP Australia 2015 untuk menjegalnya dalam perebutan gelar. Dalam balapan itu, Marquez, Lorenzo, Rossi, dan Andrea Iannone memang sengit memperebutkan kemenangan. Menjelang akhir balapan, Lorenzo yang memimpin balapan disalip oleh Marquez, sementara Iannone membekuk Rossi dalam perebutan tempat ketiga. Namun, dalam jumpa pers MotoGP Malaysia 4 hari setelahnya, Rossi justru menuduh Marquez memberi Lorenzo bantuan. Suasana panas ini pun berlanjut ke sesi balap. Rossi dan Marquez sengit memperebutkan posisi ketiga, sementara Dani Pedrosa dan Lorenzo sudah melenggang di depan. Namun, pada pertengahan balap, Rossi dan Marquez bersenggolan di tikungan 14. Kaki Rossi terlihat tersangkut di stang kanan motor Honda milik Marquez, dan rider Spanyol itu pun terjatuh hingga gagal finish. Target Marc tak hanya menang di Australia, tapi juga membantu Jorge. Jorge punya kawan baru dalam diri Marc. Apa benar Marc mengidolakan saya? Saya tidak yakin. Ia kerap membandingkan dirinya dengan saya, ingin melampaui jumlah kemenangan dan gelar saya. Ingat saja Laguna Seca 2013 ketika ia ngotot ingin menyalip saya, tutur Rossi seperti yang dikutip MotoGP. Uniknya, Rossi juga sempat melakukan manuver yang sama kepada Casey Stoner di trek itu pada 2008. Marquez pun mengaku kaget mendengar pernyataan Rossi tersebut. Rossi memang nomor satu soal perang psikis, tapi saya terkejut atas kata-katanya. Saya selalu bilang bahwa saya banyak belajar darinya dan ia adalah idola saya, ungkap Marquez. Tapi ketika saya masuk pit di Sepang, saya bilang biarlah semuanya direkam, karena saya lihat jelas caranya menendang tangan saya. Dengan cara itu ia menghalangi rem depan dan saya jatuh. Mungkin ada senggolan, tapi saya tak paham bagaimana bisa ia menendang saya di tengah balapan. Bagi saya, itu adalah agresi yang bikin saya jatuh dan tak meraih poin, lanjut Marquez. Rossi pun punya argumen yang sebaliknya, dan mengaku dirinya tak menendang Marquez. Saya memang ingin membuatnya melaju lambat dan keluar dari garis. Saya ingin bilang padanya, apa sih yang sedang kau lakukan padaku? Saya tak mau membuatnya terjatuh, dan yang paling penting, saya tak menendangnya, tutur Rossi. Marc lah yang menyenggol paha saya dengan stang motornya, dan itulah penyebab ia jatuh, lanjut Rossi, yang akhirnya dijatuhi 3 poin hukuman, dan harus start terbuncit di Valencia karena sudah mengantongi 1 poin dari Misano. Padahal, saya nyaris merebut gelar dunia. Bisa kita katakan Marc menang dalam duel ini, ujar Rossi. Pedrosa, yang juga terlibat dalam dokumenter ini seperti banyak rider MotoGP lainnya, memberikan indikasi bahwa dirinya lebih percaya pada argumen Marquez. Saya rasa, tendangan itu seharusnya tak diperlukan. Jika melihat gerakannya, pembalap yang ada di jalur dalam tikungan Rossi selalu punya preferensi, jadi gestur kaki itu tak bisa saya pahami, tutur Pedrosa. Dokumenter ini juga membahas termas clash pada 2018, di mana Rossi dan Marquez kembali bersenggolan di Argentina, dan kali itu Rossi lah yang jatuh dan Marquez yang dihukum. Saya sungguh takut ketika saya berada di trek bersama Marc. Ia benar-benar bikin saya muak. Mari kita ingat bahwa pada 2015 ia bikin saya kehilangan gelar, ujar Rossi. Marc telah menghancurkan olahraga ini. Lelucon datang darinya ketika ia minta maaf kepada saya. Dia bikin saya tertawa, lanjut Rossi. Namun, Marquez punya pendapat berbeda soal insiden itu. Saya mengakui bahwa kala itu saya melakukan kesalahan, tapi itu bukan kesengajaan. Saya tak bertekad menjatuhkan rival atau bermaksud lain, sindirnya. Kru Chief Marquez, Santi Hernandez, kebetulan juga pernah bekerja dengan Rossi sebagai teknisi elektroniknya di Repsol Honda. Namun, ia tak mau berkomentar panjang.
Saya takkan memberikan pendapat. Saya sudah melewatinya dan akan menyimpannya sendiri. Ini baru bisa dibicarakan saat kami semua sudah pensiun dan seseorang menulis buku untuk mengatakan yang sesungguhnya, tutupnya.